Saudara-saudaraku, kita kembali bertemu saat ini. Mari kita mempersiapkan perenungan firman Tuhan yang akan menjadi berkat bagi kita. Kita mempersiapkan kitab Yesaya 40 ayat 9 sampai 11. Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai 14. Kita akan bersama menyanyi, memuji, membesarkan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 415. Baitnya yang pertama, Gembala baik bersuling nan merdu, dan syair berikutnya. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau gembala kami yang baik. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, mau menghayati bagaimana Tuhan memimpin hidup kami menjadi gembala yang baik bagi kami, dan kami juga boleh hidup di dalam penggembalaan-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu, mari Tuhan berkati kami, hadirkanlah kuasa-Mu itu untuk menolong kami dalam menghayati, merenungkan firman Tuhan bagi kehidupan ini. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Saya akan bacakan Yesaya 40 ayat 9 sampai dengan 11. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah firman Tuhan, terpuji Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih, oma opa dan anak-anak yang berbahagia. Kesulitan memahami kasih Tuhan dialami oleh banyak orang, terutama ketika mereka dalam keadaan sulit, menderita, atau terjerat sebuah permasalahan. Mengapa? Karena egoisme, karena pandangan hidup yang melingkupi mereka begitu rupa, dan kesulitan-kesulitan itu yang seringkali justru menjadi segala-galanya. Segala derita, ya, segala kesusahan itu menjadi fokus kita begitu rupa. Kita sulit melihat sisi lain. Karena itu saya katakan tadi, kita memang sulit memahami, ya, sebagian besar orang. Nanti waktulah yang akan menolong kita kalau kita memang sungguh-sungguh mau belajar tentang kehidupan dalam derita. Orang tidak lalu hanya fokus di penderitaannya, tetapi melihat sisi positif dan membangun kehidupan dengan lebih baik. Di dalam keluarga misalnya, bisa saja
pemahaman orang itu berbeda. Suami istri atau pasangan suami istri bisa saja berbeda karena pendidikan dari masa kanak-kanak, perenungan kehidupan di perjalanan hidup mereka berbeda, ya. Sehingga bisa saja yang satu dia lebih terbuka, ya, atas perjalanan kehidupan dan bisa memahami kesulitan-kesulitan dan penderitaan, yang lainnya mengalami kesulitan. Tetapi dalam sebuah keluarga, pasangan suami istri ini harus merenungkannya siang dan malam, harus terus-menerus menggumulinya dan satukan pandangan sehingga menjadi berkat satu dengan yang lain. Dengan cara ini, anak-anak yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupannya dapat dididik dengan baik. Saudara-saudaraku jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam perenungan malam ini saya mengajak kita untuk fokus, ya, untuk fokus memahami kesulitan di dalam Tuhan. Kita tetap merasakan bahwa Tuhan sedang menggembalakan kita. Karena itu ayat lain yang dapat membantu kita dalam perenungan ini adalah Matius pasal 5 ayat 4. Ya, saya memakai Matius pasal 5 ayat 4 ya, semacam nats pembimbing ya, semacam arah di mana kita akan merenungkannya. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Jadi, orang yang berduka cita dapat penghiburan. Berbahagia, tetapi di dalam Tuhan. Ya, seperti itu maknanya. Nah, latar belakang kitab Yesaya 40 ya, dan seterusnya ya, Yesaya kedua atau Deutero Yesaya ini adalah situasi umat yang ada di pembuangan Babel. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka sebagai bangsa pilihan merasa tertekan sekali ya. Mereka karena merasa bahwa kalau terpilih itu pasti dia menang dan akan selalu menang. Tapi dalam kenyataannya mereka ditaklukkan dan dibuang ke Babel. Tentu penderitaan yang luar biasa, ya, penderitaan atau tekanan psikis ya, kejiwaan mereka. Tetapi juga berbagai perilaku ya dari penguasa, kekerasan fisik ya, tekanan-tekanan yang luar biasa. Dan yang terakhir yang merupakan hal lain ya, atau variabel berikutnya itu kepercayaan kepada Dewa Babel. Karena pada waktu itu berkembang pandangan bahwa orang yang paling berkuasa tentu memiliki dewa yang paling hebat. Nah, orang yang dibuang ke Babel ini, bangsa Israel, dia juga mulai merasakan hal seperti itu atau terpengaruh ya dengan hal seperti itu. Inilah penderitaan yang luar biasa yang dialami. Ini betapa beratnya gitu. Tapi Allah kita itu dalam pembacaan kita ini dia gembala. Jadi dia adalah penguasa yang penuh dengan kasih. Dia bisa menggunakan kekuasaan asing, kekuasaan lain untuk menolong bagaimana bangsa ini digembalakan. Kalau mereka salah kan harus ditertibkan, diperbaiki. Jadi pembuangan itu adalah proses yang harus mereka tempuh. Nah, begitulah gembala. Dia baik kalau ada kesalahan itu diatasi, bukan dibiarkan. Begitu juga, dia tidak akan membiarkan orang Babel ini memperlakukan seenaknya sendiri. Gitu. Selain bangsa ini harus bertobat karena kesalahannya, perilaku mereka sebelum pembuangan, tetapi juga dia tidak boleh ditindas begitu aja. Karena itu bangsa ini, ya, bangsa Babel ini akan dikalahkan oleh Persia. Dan Allah akan menggunakan Kores, sang raja, untuk membiarkan atau memfasilitasi bangsa ini kembali ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, ke Israel. Nah, ini dia. Ya, jadi, kalau begitu, maka tidak ada alasan juga bagi bangsa ini untuk mempercayai dewa bangsa lain. Gitu. Nah, sebagai seorang gembala, ini metafora untuk menjelaskan
tindakan atau kasih Allah yang luar biasa dengan kuasa kasihnya itu kepada bangsa yang sedang dituntutnya. Kita pasti tidak mau, ya. Kalau kita salah lalu kita bilang saya nggak salah. Ya, kalau kita ini domba berarti kita nakal, gitu ya. Kita domba yang binal, ya, istilah nyanyian. Atau kita bukan domba tetapi kambing yang tidak nurut. Seperti itu. Metafora gembala adalah paling pas pada waktu itu. Kalau sekarang ya barangkali bisa digunakan istilah memimpin, atau memanage, mengelola dan sebagainya. Tapi Allah adalah gembala yang agung, gitu loh. Gembala yang baik. Apa yang dilakukan oleh Allah dalam rangka penggembalaannya itu ada pada ayatnya yang ada dua hal yang khusus, ya, di pasal 40 ini. Ayatnya yang ke-1 dan 2 pasal 40, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Jadi yang diserukan adalah hiburkan, tenangkan. Seorang yang memang menderita, seorang yang mengalami duka cita kehidupan, ya harus dihiburkan supaya dia kuat kembali. Nah, sang gembala ini, dia memberikan kekuatan itu. Rohnya berkuasa atas hidup kita. Sehingga ketika kita benar-benar dalam proses pembinaan atau kasih sayang Allah dalam pendidikan hidup itu, maka kita itu ditenangkan oleh Tuhan, dihiburkan sehingga kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab kalau memang salah, ya. Tetapi kita tidak dibiarkan, sehingga kita tidak dengan tenang, tidak dengan sadar mengakui kesalahan kita. Kalau kita salah memang sebagai seorang Kristen, kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Karena itu kita sadar sepenuhnya bahwa ada yang salah dalam hidup saya, dalam hidup Anda, dalam hidup kita. Untuk itu, kalau dia gembala yang baik, ya kita memang sadar sepenuhnya. Dan kita dengan tenang, kita tahu di titik mana kita salah. Dalam hal apa kita dikuasai dosa. Sehingga kita tahu, oh saya di sini juga lemahnya. Dan kita kalau tahu berhubungan dengan orang lain, kesalahan-kesalahan itu ya minta bantu dia. Agar kita bisa keluar dari kesalahan itu. Kalau kita tenang, kita sadar sepenuhnya apa yang terjadi. Inilah yang dikehendaki oleh sang gembala. Jadi kita mendapatkan ketenangan supaya kita sadar diri kita. Kalau kita berdosa, ya kita diatasi dengan penebusan dosa. Tuhan Yesus menebus dosa kita. Tetapi kan bukan berarti langsung kita percaya langsung hilang kesalahan-kesalahan kita. Tetapi ada proses di mana penebusan oleh Tuhan itu terjadi pada diri kita, Anda dan saya. Sehingga kita benar-benar mendapat ketenangan walaupun kita mengalami berbagai kesulitan. Kita dikuasai barangkali oleh dosa atau berbagai hal, tetapi di dalam Tuhan kita menjadi tenang kembali. Itu sang gembala, ya. Jadi ini metafora yang sangat pas untuk masyarakat pedesaan, ya. Tapi sekali lagi kalau kita ya tentu tidak, karena kita tinggal di kota. Ya, kalau tinggal di kota, ya kita dibantu, dibimbing, diatur, dipimpin dengan sebaik-baiknya oleh Tuhan. Kalau kita salah, ya kita tahu kesalahan dan kita harus tenang. Karena justru kita tidak tahu tanpa tenang. Ya. Tanpa kekuatan dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan, kita nanti tidak tahu yang salahnya di mana, di titik mana, di problem mana dalam hidup kita. Seperti pasangan suami istri tadi, ya berbeda juga suami maupun istri. Karena proses yang ada yang terjadi dalam kehidupannya. Yang kedua itu ayat 6 dan 8 dari Yesaya. Ya, Yesaya pasal 40. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Ayat 8. Rumput menjadi kering,
bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jadi ini pada kesadaran penuh bahwa kita fana, kita seperti rumput gitu ya. Kita mengakui hal itu di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati itu, maka penggembalaan Allah itu terjadi sungguh-sungguh dalam diri kita. Atau dengan kata lain, kita bersedia untuk digembalakan. Nah, kita ini memang fana, kita ini memang lemah, dan di dalam Tuhan kita dimampukan. Jadi harus yakin juga, ya, ketika kita lemah itu, kita mengakui kelemahan kita akan semakin mampu ke depannya. Nah, kalau kita sombong bahwa kita hebat luar biasa, dan bangsa ini dia terjebak dengan kesombongan rohani juga sebagai bangsa pilihan, dan di situ mereka harus mengatakan bahwa saya ini seperti rumput, seperti bunga yang cuma sebentar saja. Nah, kalau bisa seperti itu, rendah hati seperti itu, maka penggembalaan Allah itu benar-benar akan memasuki kehidupan kita, membuat kita mampu keluar sebagai pemenangnya. Nah, karena itu kita dapat menghayati ini, mengantarkan kita bahwa kita punya gembala agung segala domba, Tuhan Yesus. Allah ini adalah Allah yang datang kepada kita. Dia mengerti pergumulan kita, kelemahan-kelemahan kita. Yohanes pasal 10 ayat 11 dan 14. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, di situ. Jadi, kita akan digembalakan oleh Tuhan, melewati berbagai kesulitan, dan janganlah takut. Ya. Yang dibutuhkan adalah dua hal mendasar tadi, ya, yang disampaikan dalam kitab Yesaya, karena kita merenungkan dari kitab Yesaya ini, yaitu kita akan dihiburkan, ditenangkan. Siapkah saudara untuk itu? Jadi, saudara, siaplah untuk Allah jamah, Allah tenangkan, dan ketahuilah titik mana, masalah apa, problem dasar apa kita, sehingga Allah benar-benar mau menuntun, mau membawa pada kemenangan. Dan juga bagian yang kedua, itu sadarlah keadaan kita. Kita ini lemah, kita rendah hati, dan kita mau dibimbing oleh Allah. Kita mau digembalakan begitu rupa. Nah, di situ ya, sehingga gembala ini dapat menggembalakan kita dengan baik. Ingatlah, dia menebus kita. Dia menggantikan kita di kayu salib. Mengapa kita tidak merasa sungguh-sungguh telah bebas? Tentu, kita benar-benar dibebaskan. Tinggal prosesnya bagaimana kita yakin sepenuhnya bahwa kita itu memang dibebaskan. Dan dalam proses itu kita mengenal Sang Gembala itu. Karena apa? Karena kita melihat diri kita begitu rupa. Dan Tuhan juga membimbing kita sehingga kita saling kenal. Kita tahu betul bahwa di titik ini saya lemah, saya sulit, saya harus dibantu oleh Tuhan. Saya harus digendong oleh Tuhan Yesus. Dan benar, serahkanlah seluruh keberadaanmu. Akui apa adanya dirimu. Akui apa adanya diri kita. Kita ini harus benar-benar rendah hati di hadapan Tuhan. Kita dikenal oleh Tuhan. Karena itu kalau kita menyampaikan permohonan, karena saya lemah di hal kedagingan saya di titik A, saya benar-benar bergumul dalam Tuhan, minta tolong Tuhan, dan yakin bahwa dengan berbagai kesulitan yang terjadi, proses hidup kita akan beroleh kemenangan. Jangan takut saudara-saudara, teruslah berjalan, karena Ia menjadi gembala kita yang agung, yang baik, yang akan menuntun. Cara beragama ini tentu sangat penting bagi Indonesia, karena kita perlu kerendahan hati, perlu mengakui kelemahan-kelemahan kita di hadapan Tuhan, dan perlu diproses begitu rupa. Dan kalau saudara-saudara menjalankan ini dengan baik, hidup dalam Tuhan, digembalakan oleh Tuhan, maka sukacita hidup bersama di negeri yang kita cintai ini akan terjadi,
dan saudara menjadi berkat bagi sesama. Kita menjalankan tugas ini, dan kiranya sukacita terus mengalir dalam kehidupan kita sebagai domba dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara-saudara, Tuhan memberkati kita dalam perjalanan hidup ini. Amin. Saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 415 baitnya yang kedua. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar, dan syair berikutnya. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerlang bening. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah gembala kami, sehingga kami tidak takut melakukan perjalanan kehidupan. Ketika kami bersalah, kami dalam duka, dalam berbagai permasalahan, kami beroleh ketenangan, beroleh penghiburan dari Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh kuat kembali, dan kami diajarkan untuk menemukan diri di hadapan Tuhan, kefanaan kami, sehingga kami boleh menjadi kuat hanya karena kasih Tuhan, dan di dalam Tuhan saja. Kami rendah hati dan semakin menyadari bahwa ada proses yang baik sekali, bimbingan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami ingin berdoa untuk seluruh jemaat kami, mereka yang bersedia untuk merenungkan bersama firman-Mu ini, agar menjalani kehidupan dan menemukan titik-titik mana kelemahan, kesulitan, permasalahan, dan bersama dengan Tuhan ditebusnya, dibimbingnya, dibaharuinya. Dan dengan begitu ya Allah, kebahagiaan mengalir, keyakinan akan cinta kasih Tuhan, bukan hanya dalam pandangan tetapi dirasakan, dipraktekkan dalam kehidupan ini. Tuntunlah kami semua dan terimalah segala permohonan kami Tuhan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, karena kami meminta hanya di dalam Tuhan. Pertolongan Tuhan luar biasa bagi kami, penggembalaan Tuhan bagi kami, membuat kami sungguh-sungguh hidup dalam cinta kasih-Mu dan berbahagia. Terpuji Engkau Tuhan, inilah kami demi Putra-Mu Tuhan Yesus, Gembala Agung segala domba itu, kami berdoa kepadamu. Amin. Tuhan memberkati kita semua.